Hai Simple People, sudah resmi kita menjalani work from home atau bekerja dari rumah selama 1 tahun lebih. Buat kamu yang sebelumnya pekerja kantoran atau bahkan mahasiswa, mau nggak mau semua kegiatan kita dilakukan dari rumah. Meeting dengan tim atau dengan klien, sampai menghadiri kelas semuanya dilakukan secara online. Kendati demikian, semoga kita semua dapat beradaptasi dengan kondisi yang sekarang. Karena gue percaya kita harus siap dengan the new normal, yaitu the rise of remote working. Anyway, sebelumnya gue pernah share tentang setup work from home gue di tahun 2020. Pada video kali ini gue akan coba share tentang perkembangan atau update bagaimana gue membuat setup yang simple, minimalis, dan tetap nyaman untuk melakukan produktivitas selama di tahun 2021 ini. So just sit back and mari kita mulai. Dimulai dengan upgrade terhadap meja yang gue pakai sebelumnya. Meja yang sebelumnya mempunyai tinggi yang agak nanggung, sehingga membuat kaki gue harus tidak menapak pada lantai. Dan juga saat mengetik akan membuat postur yang tidak natural seperti ini, jadi pundak akan terasa cepat lelah. Gue memilih adjustable table dengan tabletop dengan warna netral kayu yang memberikan kesan clean dan minimalis. Gue juga memilih meja ini dikarenakan bisa di-adjust tinggi dan rendahnya, sehingga meja ini bisa berfungsi sebagai standing desk. Karena saat kita WFH, kita akan duduk di depan meja hampir setengah hari, maka mempunyai variasi antara duduk dan berdiri merupakan sebuah value yang sangat menguntungkan untuk diri gue. Salah satu manfaatnya adalah saat kita mulai mengantuk atau tidak fokus, maka gue akan ubah posisinya dari duduk menjadi berdiri, dan gue bisa melakukan stretching ringan agar bisa fokus kembali. Meja ini bisa diatur secara manual dengan memencet tombol naik dan turun, namun juga bisa menyimpan 4 posisi terhadap nomor 1, 2, 3, 4 yang ada di tombolnya. Sehingga masing-masing nomor menyimpan berapa ketinggian yang kita inginkan tanpa harus menekan secara terus-menerus pada tombol naik dan turunnya. Meja ini juga dilengkapi dengan penyimpanan stop kontak sehingga memudahkan melakukan cable management dan juga power adapternya bisa kita simpan. Overall, meja ini memang cukup pricey, namun menurut gue ini worth the value. Untuk kursi, gue menggunakan kursi dari Fabelio yang cukup nyaman dalam pemakaian waktu yang lama. Memiliki fungsi yang cukup standar seperti naik dan turun, juga posisi loose agar bisa rileks dan juga posisi lock agar bisa tegap. Desainnya yang slim juga menambah kesan simple dan minimalis. Di video sebelumnya gua menggunakan MacBook Pro tahun 2012, dimana gua merasakan performance-nya yang sudah cukup bottleneck mengingat umur laptop tersebut sudah kurang lebih 10 tahun. Setelah cukup lama melakukan riset dan melihat beberapa performance review, gua akhirnya memutuskan untuk mempensiunkan MacBook 2012 dan mengupgrade-nya ke MacBook Pro 2020 M1 chip. Dengan chip M1 ini, Mac ini bisa menyaingi dan melampaui seri-seri Mac sebelumnya yang cukup high-end. Namun dikarenakan hanya datang dengan 2 slot USB-C, sudah pasti gue harus membeli dongle terpisah agar port yang bisa gue miliki lebih banyak dan lebih versatile. The best part, MacBook Pro 2020 M1 ini sangat irit, sehingga jika gue bepergian sekitar 1 atau 2 hari, gue tidak perlu menghiraukan untuk membawa chargernya. Kudos Apple. Gue melengkapi MacBook Pro 2020 ini dengan stand laptop agar tingginya bisa sejajar dengan eye level sehingga bisa digunakan sebagai second monitor. Stand laptop yang gue pilih adalah dari brand Nilkin yang build quality-nya cukup rigid dikarenakan murni seluruhnya aluminium yang cukup tebal dan sangat kokoh. Untuk monitor, gue masih menggunakan monitor yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu AOC 24 inch. Desain layarnya yang bezeless dan juga ketipisan monitornya cukup memberikan kesan yang premium namun tetap minimalis. Kekurangan yang gue dapatkan adalah monitor ini tidak support dengan Versa ARM sehingga tidak bisa digunakan menggunakan Versa ARM. Untuk keyboard sekarang gue menggunakan Keychron Key2 version 2 dengan brown switches.
Anyway, dibutuhkan waktu yang cukup panjang untuk gue menyesuaikan dengan keyboard ini dikarenakan sebelumnya gue menggunakan Apple keyboard dikarenakan perbedaan tinggi key sehingga gue masih sering melakukan kesalahan pada saat pengetikan. Tips, jangan lupa juga untuk mendapatkan armrestnya dikarenakan tingginya keyboard atau tebalnya keyboard ini sehingga kamu akan merasakan posisi yang tidak natural saat mengetik. Overall, keyboard dengan layout 60% ini cukup compact dan mempunyai backlight yang cukup bervariasi. Untuk mouse, gue menggunakan Logitech MX Master 3. Dari sisi ergonomik, sangat cocok dengan telapak tangan gue yang cukup besar. Dan dengan support aplikasi Logitech, mouse ini sangat customizable. Kita bisa men-set beberapa shortcut sampai ke tingkat aplikasi yang berbeda, sehingga masing-masing aplikasi mempunyai shortcut khusus. Overall, mouse ini dapat menambah manuver dan agility gue dalam perpindahan dari aplikasi ke aplikasi lainnya. Untuk power hub, gue menggunakan power delivery 65 watt dari Ugreen. Luckily, gue sempat rekam unboxingnya, so let's see the unboxing experience. Gimana? Keren ya experience unboxingnya? Padahal cuma adapter loh. Kenapa gue consider untuk menggunakan power adapter Ugreen ini? Karena menurut gue akan lebih simple dan lebih saving space. Apalagi pada saat gue traveling atau harus keluar dari rumah. Instead gue harus membawa dua charger berbeda. Dimana untuk mensupport laptop dan juga HP gue cukup membawa satu power adapter dengan 4 slot daya. Dimana power adapter ini bisa mensupport MacBook gue dan juga support fast charging untuk HP Samsung gue. Untuk lampu meja, gue menggunakan housing architect lamp dengan bohlam lampu dari Barbie. Lampu ini merupakan smart bulb dan juga salah satu smart device yang bisa gue kontrol menggunakan smartphone. Kita bisa mengatur warna dan tema hanya menggunakan smartphone kita. Kita juga bisa mengatur kapan lampu tersebut
hidup dan juga mati. That's all guys, feel free kalau kamu ada komentar atau ada pertanyaan, bisa isi di kolom komentar ya. Like dan subscribe ke channel ini jika kalian suka video seperti ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye simple people.